Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ba'd. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita lanjutkan pembahasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang termaktub di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang merupakan salah satu ulama besar dari kalangan mazhab Syafi'i. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan bacakan hadis yang keempat, masih berkaitan tentang niat. Baik, kita akan bacakan hadisnya, kemudian kita ambil kesimpulan dari hadis yang kita bacakan. Bismillah. An Abdillah Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin faqala inna bil madinati la rijalan ma sirtum masiran wa la qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habashahumul marad wa fi riwayatin illa syarikukum fil ajri. Rawahu Al-Imam Muslim. Yang artinya dari Abu Abdullah, yaitu Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, kami berada bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu peperangan, kemudian beliau bersabda, sesungguhnya di Madinah itu ada beberapa orang laki-laki yang kalian tidak menempuh suatu perjalanan dan tidak pula menyeberangi suatu lembah, melainkan orang-orang tersebut ada bersama kalian. Mereka itu terhalang oleh sakit. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, melainkan mereka menyertaimu dalam hal pahala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada setidaknya dua pelajaran, dua ibrah yang bisa kita ambil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ini. Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwasanya bagi mereka orang-orang yang berhalangan untuk berangkat ke medan perang sehingga tidak bisa ikut berjihad, maka dia berhak mendapatkan pahala sebagaimana pahalanya para mujahid yang ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, selama dia memiliki niat yang benar dan memiliki semangat tinggi untuk pergi berjihad. Jadi sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita bahwasanya seluruh kaum muslimin dimanapun berada, maka wajib bagi mereka memiliki niat untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun yang harus kita perhatikan adalah tentunya niat itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun suatu saat nanti misalkan kita terkendala atau ada halangan sehingga kita tidak bisa ikut di dalam berperang melawan orang-orang kafir, tetapi di dalam hati kita sudah punya keinginan, kita sudah punya niat tinggi untuk ingin ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kita juga berhak mendapatkan pahala sebagaimana
pahalanya orang-orang yang ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, bahwasanya setiap seorang muslim itu tidak terlepas tanggung jawabnya dari jihad fi sabilillah. Paling tidak dia telah mempunyai niat dan keinginan untuk berjihad. Artinya apa? Di dalam hadis Nabi SAW yang mulia ini, bahwasanya ada orang-orang yang berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka tidak ikut serta di dalam peperangan. Akan tetapi karena mereka punya niat, punya semangat tinggi untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena terkendala, mungkin karena sakit, kata Nabi SAW, atau mungkin dia tidak mendapatkan izin dari orang tuanya, tetapi dia di dalam hatinya benar-benar ingin untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, membela kehormatan kaum muslimin, maka dia berhak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau misalkan ada sebagian kaum muslimin yang selama hidupnya tidak pernah punya niat di dalam hatinya untuk ikut berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk ikut berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula orang-orang yang niatnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niatnya ikut terjun ke medan perang bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka juga kelak akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ada orang-orang yang niat berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi niatnya karena mungkin ingin dipuji supaya dia dikatakan sebagai seorang pemberani. Maka ini adalah salah satu niat yang salah, yang kita sebagai seorang muslim harus kita hindari niat yang seperti ini, ataupun niat-niat yang lainnya. Maka sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai orang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak sepantasnya bagi kita untuk punya niat di dalam hati kita. Ya, kita tanamkan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga suatu saat nanti kita bisa ikut berperang ya bersama kaum muslimin. Sahabat fillah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini atau pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya pribadi juga kaum muslimin yang mendengar video ini. Barakallahu fikum. Syukran ala husni istimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.